Banyak yang bertanya bagaimana menyelesaikan masalah ketika kita harus kita mengubah diri menjadi lautan, menyadari sebagai lautan gitu. Nah, intinya adalah ketika kita berada benar-benar di posisi sebagai lautan, masalahnya hilang. Ya, masalahnya hilang, otomatis hilang. Otomatis hilang. Dan ketika masalahnya kita pahami sebagai ilusi, baru dia bisa berubah. Tapi kalau kita masih di ombak, masalahnya itu terlihat seakan-akan nyata. Akhirnya persisten. Makanya perlu menyelami di area lautan biar masalahnya itu kita benar-benar tahu kalau nggak ada masalah. Baru dari situ kita bisa memilih dengan benar. Oke. Saya dulu agak bingung sih awal-awal ya, beberapa tahun yang lalu ya, antara lautan sama ombak. Tapi setelah saya ngamati, oh ternyata ombak itu riak kecil, oh lautan ini luas. Itu pemahamannya mulai kebuka. Itu perlu teman-teman pahami ya. Perlu. Gimana sejatinya lautan, gimana sejatinya ombak. Kadang kan kita menjadi satu kan itu. Jadi satu. Itu tricky. Banyak super trap lah. Banyak super trap ya. Intinya pasti terjebak dulu dia. Nah, gini, di tanpapintu.com di awal ini ditulis gini. Banyak orang memulai dengan bertanya, bagaimana cara mendapatkan uang? Di bawahnya, uang yang akan datang sendiri jika batinmu selaras dengan kelimpahannya. Gini, misalnya gini. Matahari itu kan tersedia secara rata. Kan? Secara rata dan gratis. Iya kan? Ya. Nggak perlu kita gelut sama orang kan? Benar. Iya kan? Iya. Nah, tapi pemahaman kita dari lahir itu diajarkan kalau misal matahari itu kita harus berusaha keras biar dapat sinarnya. Akhirnya kita gelut. Padahal kita yang memilih untuk tinggal di dalam rumah, akhirnya nggak dapat matahari. Intinya soal pilihan doang. Soal pilihan doang. Tapi kita baru bisa benar-benar memilih ketika kita ada di lautan. Ketika masalahnya benar-benar lenyap. Masih banyak yang bingung, lautan itu apa tuh? Lah iya, itu kan bingung mesti. Wis berusaha tak detilin bingung Mas ya. Bingung Mas ya. Iya. Semakin detail semakin bingung kalian. Iya, semakin detail makin bingung ya. Bingung. Karena hasilnya ya semua jawabanku pasti ya akan dipahami secara salah. Itu kalau soal apa tuh namanya durasi lama ya. Kalau cowok kan jelas manfaatnya durasi lama, vale orgasme dan lain sebagainya yang bersejiwa. Nah itu kalau cewek Mas, manfaatnya buat apa Mas? Nah, kalau justru itu lebih bermanfaat ke cewek. Oh kok bisa? Nah ketika dia belajar orgasmic wave, terus belajar vale, dia akan kenal dua jenis orgasme lain. Kalau biasanya orang kan paling pol mengalami orgasme serviks kan. Itu salah satu orgasme puncak. Itu orgasme tertinggi kalau di area seksual. Tapi ada dua jenis orgasme lain yang belum kita ketahui. Yaitu ombak orgasme sama orgasme lembah. Bentar, sekalian jelasin ya. Bisa dijelasin tingkatan orgasme yang umumnya kita tahu sampai yang ke vale. Jadi dari awal masturbasi, ejakulasi, terus oh ya. Jadi yang pria ya. itu biasanya orgasme dibarengi dengan ejakulasi. Orgasme itu orgasme puncak. Kalau wanita itu ada 3 jenis orgasme. Yang paling umum dan paling mudah untuk dialami wanita adalah orgasme klitoral. Jadi kita melakukan rangsangan di area klitoris. Itu paling gampang karena klitoris ada di luar. Yang kedua adalah orgasme G-spot. Nah, G-spot itu sebenarnya saraf terusan dari klitoris. Ya. Jaraknya mungkin sekitar dua ruas jari dari lubang vagina. Itu. Jadi ketika itu dirangsang, kita akan mengalami orgasme yang lebih intens daripada orgasme klitoral. Kalau kita ingin mengalami orgasme yang paling intens, berarti perlu mengalami orgasme serviks. Jadi serviks itu adalah buntunya vagina, batas vagina. Dan ini perlu penis yang panjang berarti kan. Tapi bisa diakali dengan posisi yap-yam. Jadi sependek apapun penis kalian, kalau posisinya yap-yam itu pasti tersentuh. Itu jadi ukuran penis nggak masalah ya? Nggak ada masalah. Kalau kita memaksakan penis kita jadi panjang atau besar, misal ke pijet, disuntik gitu. Disuntik itu bisa jadi malah pembuluh darahnya pecah. Akhirnya itu yang bikin besar, tapi nggak bisa tegak seperti sedia kala. Tegaknya itu kayak tegak
tegak-tegak bule, lentur Ya, gitu. lentur ya. Itu berarti terjadi kerusakan di hulunya. Jam dibahas di kelas bersejiwa itu detail ya. Ya. Nggak mungkin kita share di sini kayaknya. kelas bersedia. Bahaya. Nah, kalau orgasme yang lain yaitu ombak orgasme dan vale orgasme itu adalah jenis orgasme yang tidak memicu hangover-nya dopamin. Ada dry orgasme. Nah, dry orgasme itu kalau cowok itu masih masuk orgasme oke. puncak. Oke. Ini cewek ya. Kita masih bahas cewek ya. Kalau cewek ya orgasme ya Gitu. sama sih, orgasme ombak sama orgasme lembak. Ketika si cewek mengalami ini tidak ada pergeseran kadar dopamin, oksitosin, dan prolaktin. Tapi ketika mengalami orgasme puncak, menurut penelitian terbaru, itu terjadi penurunan dopamin, penurunan oksitosin, dan kenaikan prolaktin. Akibatnya adalah kekenyangan seksual. Kita jadi bosan dengan istri kita atau dengan suami kita dan mulai mengalami fenomena rumput tetangga lebih hijau. Jadi itu penjelasannya Om ya. Kenapa mungkin hari ini terjadi hubungan yang sangat intens ya, tapi 2 minggu males gitu. Iya, karena hangover-nya 2 minggu. Nah, Tapi kalau besoknya kita nge-seks lagi, ejakulasi lagi, orgasme lagi, ya berarti penurunannya semakin tajam. semakin dalam. Bayangkan semakin tajam ya reseptor dopaminnya rusak. Akhirnya butuh orang lain, nyari. Iya, kalau reseptor Apa ya? dopamin rusak, misal gini, dulu kalau kita kecil makan es krim itu rasanya enak kan? Iya. Wah, enak banget kan? Kayak keajaiban ketujuh. Bener. Nah, ketika kita dewasa itu makan es krim biasa aja. aja. Karena reseptor dopaminnya udah berkurang, maka kenikmatan yang kita peroleh jauh lebih berkurang. Kayak kita misalnya, aslinya yang membuat kita ejakulasi dini itu karena kelebihan garam. Ketika reseptor dopaminnya runtuh atau dia rusak, otomatis kan yang awalnya garam kita butuh cuma sejempit, lama-lama banyak kan. Nah, kandungan garam kan natrium. Artinya natrium akan berkompetisi dengan oksida nitrat, di mana oksida nitrat memicu relaksasi. Berarti kalau natriumnya banyak, badannya tegang. Otomatis lebih gampang stres, dan ketika dibawa seks, otomatis cepat ejakulasi. Ada kadar garam yang normal berapa gitu? Nggak ada, pasti orang Indonesia kelebihan garam, pasti. Iya. Ada Indomie, ada Ciki. Indomie Ciki itu udah termasuk asin ya? Termasuk kelebihan garam ya? Itu kelebihan garam, udah natriumnya yang bahaya itu. Oke. Jadi harus mengurangi garam. Dan ketika tubuh kita tegang, otomatis perasaan dan pikiran kita mengikuti. Nah, dari situ ekspresi gennya jadi berbeda, protein yang dibentuk. Akhirnya yaitu jadi lingkaran setan. Kemarin ada yang nanya gini, berarti kalau saya banyakin makan manis, apa itu akan merubah oksida nitrat tadi? Ya enggak ya? Enggak ada kaitannya ya? antara glukosa dengan oksida nitrat, enggak ada. Ya harus dikurangi garamnya. Garam otomatis harus dikurangi. Iya. Tapi kalau garamnya dikurangi tapi pendaman emosinya masih ada, ya belum terlalu efektif. Oke, itu dengan mirroring ya? Mirroring. Iya, jadi di grup bersejiwa itu banyak teman-teman yang kebingungan ya, banyak pertanyaan itu tentang mirroring. Tapi setelah mirroring, mereka mudah menerima pelajaran-pelajaran berikutnya. Iya, jadi kayak lebih mudah letting in gitu-gitu Iya. kan. Terus tahu, oh kesadaran itu ternyata ini. Benar. Ada kan. Siapa itu? Orang Jakarta, nggak usah disebut namanya. Iya. Jadi selama 6 tahun ngikutin Facebook, Benar. Facebook kita kan. Iya. Facebook Nuansa itu kan dia ngiranya paham, tapi ternyata cuma paham sebatas pikiran. Tapi setelah mengalami vale, akhirnya dia benar-benar terjun ke lautan. Oh, ternyata maksudnya ini kan gitu. Iya, banyak seperti itu. Banyak yang seperti itu. Dan di grup member bersejiwa itu ketika sudah melewati mirroring, sudah Nggak ada pertanyaan. Ya, pertanyaannya konfirmasi. Saya melakukan seperti ini benar apa enggak? Udah kayak gitu. Betul. Iya, iya. Ada pertanyaan Mas tentang vale? Oh, ada pertanyaan. Pertanyaannya soal sabda. Apakah di letting in itu ada sabda, tapi basisnya itu basis lautan gitu?
afirmasi tapi basisnya basis lautan. Ada itu. Ada ya? Ada. Di Jakarta diajarin ya? Kayaknya nggak cukup. Oh, nggak cukup ya waktu Iya. Sebenarnya ada, Mas Riko udah bikin video di Tanpa Pintu itu Law of Creation based on dimensi 3 dan dimensi 5. Oke. Ya, jadi di dimensi 3 itu, jadi gini, kita itu berafirmasi, aku kaya, gitu Om ya. Untuk memunculkan samskara terkait dengan kekayaan. Bukan untuk memanifestasi sebenarnya itu, karena bertolak belakang sama isinya. Sama isi, ya kalau tanda kutip bawah sadar lah ya. Jadi ketika muncul disadari, kalau udah plong baru yang dimensi 5. Yang based on lautan. Iya. Jadi ada satu kalimat yang membuat kita secara tidak langsung terjun ke lautan. Iya, dan itu walaupun kita kasih tahu tapi tidak paham yang dimensi 3, tidak paham letting in, susah untuk menerapkannya. Susah. Pasti susah. Mending letting in dulu. Mending letting in dulu. Oke. Iya. Jadi teman-teman yang pengen diperjelas lagi tentang konsep atau lebih jelas lagi tentang letting in, silahkan nanti datang di Jakarta tanggal 10 Maret ya. Tanggal 10 Maret. Oh iya, Mas Riko, ketika kemudian semua diarahkan kepada lautan dalam tanda kutip tadi ya. Berarti kan memang apa ya? Konsep benar salah, halal haram itu nggak ada sebenarnya. Nggak ada. Nah terus kalau nggak ada itu gimana cara ngatur orang segini banyaknya yang belum bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan gitu? Ya masalah awalnya kan karena ada usaha untuk mengatur orang lain. Oh. Iya kan? Iya. Kalau kita misal apa ya? Misal ngajarin kesadaran biar orang sadar, kan otomatis dia sadar nggak mungkin bunuh orang kan. Tapi kalau dia belum sadar ya perlu kita kasih aturan kan gitu kan. Tapi kalau orang sadar ya dia nggak butuh aturan. Karena dirinya adalah aturan itu sendiri. Soal tadi apa tuh namanya? Jadi yang jadi masalah karena kita ingin ngatur orang lain tadi sebenarnya ya. Oh. Ya aslinya yang paling urgensi adalah kesadaran. Kalau orang udah sadar ya nggak perlu aturan dari luar kan gitu kan. Kalau orang belum sadar ya perlu aturan dari luar. Aslinya yang urgensi bukan menciptakan peraturan tapi membuat orang-orang sadar. Tapi kan kenyataannya kalau misalnya kita lihat ya yang namanya orang misalnya ada sekolahan dan lain sebagainya begitu ya. Rata-rata kan orang bisa genah dalam tanda kutip itu kan mesti diajarin dulu Mas Riko. Diarah-arahkan dulu sama guru dan lain sebagainya. Normalnya kan begitu. Tapi ketika kita arahkan kan terjadinya kekangan kan. Ketika sudah keluar dari sekolah mulai muncul apa yang dia kekang. Iya kan? Oh. Ataupun ketika misal di dalam sekolah dia terkekang baik. Oke. Terus di luar sekolah malamnya brutal. Karena ada yang dikekang. Samskaranya yang terkekang. Iya sih kenyataannya emang begitu. Kenyataannya emang gitu. Di pondok nurut banget. Di luar ya bu. Itu tuh banyak tadi yang minta dijelasin tentang konsep mirroring itu masih banyak yang nggak paham tuh Mas. Jadi mirroring itu ya kita cukup ngaca, bercermin, full body lah paling nggak. Telanjang ya udah gitu doang. Gitu doang. Tapi karena belum praktek, pertanyaannya banyak. Intinya praktek aja. Sendirian ya Mas, jangan berdua ya? Sendirian. Kalau berdua nggak jadi mirroring pasti kalian, yakin saya. Akhirnya pasti mainan pasti. Pasti juga. Oke. Dan manfaatnya tadi udah di-share sama Mas Riko ya. Oke, jadi intinya nggak usah ngatur-ngatur pasangan, nggak usah ngatur-ngatur anak, nggak usah ngatur-ngatur murid, begitu kan Mas? Jadi disadari idealisme di kepala kita. Sadari idealisme di kepala kita. Iya. Kan karena kita kan pingin semua orang itu sama plek dengan idealisme kita kan. Kayak aku pingin Om Joko itu mirip keinginanku, pingin Mas Hendra mirip keinginanku, kan akhirnya sama semua. Kayak semua pingin dijadikan presiden. Tadi kan Mas Riko di awal kita bercakap-cakap, Mas Riko mengatakan bahwa kalau pengen kere, ya sudah, curhat tenai. Curhat ke teman-temanmu bahwa dirimu serba kekurangan, melarat,
pamerkan itu di media sosial gitu. Nah, ketika kemudian yang melakukan itu adalah orang yang kita sayangi, kita juga nggak perlu untuk kemudian mengingatkan kepada mereka, karena itu akan menjadikan dia kere beneran gitu. Nggak perlu. Yang kita lakukan bagaimana ketika melihat pasangan kita itu melakukan hal itu, dan kemudian kita kan ada dihancur. Nah, itu gimana itu? Hah? Itu yang kita letting in. Jadi ketika kita melihat pasangan kita, respon kita gimana? Nah, yang kita kelola adalah respon kita, atau yang kita sadari adalah respon kita, bukan yang di luar. Kalau responnya sudah dibiarkan masuk, terus dibiarkan hilang, ya udah, pasti berubah sendiri. Intinya, ketika kita membiarkan masuk, kita tahu bahwa segala sesuatu itu cuma muncul dan tenggelam. Nggak ada yang perlu dikejar dan tidak ada yang perlu dibuang. Biasanya orang terjebak di konsep letting go, seakan-akan ada yang perlu dibuang dari dalam keluar. Jadi masih ada keterpisahan antara dalam dan luar. Itu konsep jebakannya. Jadi yang benar adalah ketika kita biarkan masuk, kita benar-benar tahu bahwa fenomena itu muncul dan tenggelam. Ya dibiarkan aja muncul dan dibiarkan tenggelam. Mas, tapi nek gak diatur terus dolanan HP terus piye Mas gitu, ada yang tanya gitu. Opstore 88 gitu. Gimana tuh Mas? Nah, itu kan muncul respon kan. Respon rasa jengkel dan lain-lain, atau intinya semua apa ya? Intinya semua kejadian atau semua orang yang memicu samskara kita itu adalah messenger atau pembawa pesan. Nah, yang perlu kita tahu adalah pesannya apa. Pesannya apa? Yang dipicu di dirimu itu apa? Misal anakmu main HP, kamu jengkel, kan berarti pesannya adalah, ini loh, kamu masih ada kejengkelan, tak ingetin lewat anakmu. Kalau anakmu nggak bisa ngingetin kamu, nanti tak ingetin lewat bosmu. Iya kan? Tapi kalau anakmu aja udah bisa membuat kamu sadar, oh aku masih ada samsara kejengkelan, ya udah berhenti di anakmu. Pesannya itu sebenarnya. Pesannya. Oh, kamu masih ada kejengkelan, itu pesannya ya. Pesannya itu. Oke, baik. Menarik juga itu ya. Dan itu dalam kehidupan sehari-hari, kita sering ngalami kejadian kayak gitu, tapi tidak pernah kita kemudian membalikkan kepada diri kita, oh ini loh, kamu masih punya rasa jengkel. Pengennya kita ngerespon aja, dandani aja, seolah kita paling tahu tentang arah hidup sendiri gitu kan ya. Misalnya lebih mudah menyalahkan orang lain. Iya sih, benar daripada itu. melihat ke dalam. Fatalnya di situ. Jadi gini, saya pengen mengkomparasikan perspektifnya Mas Riko tentang konsep letting in ini dengan berbagai macam fenomena atau peristiwa yang dialami oleh teman-teman. Tidak sedikit teman-teman saya yang dia bisa mendesain masa depannya sesuai dengan yang dia mau, dan dia tidak mengalami jatuh bangun, ya tidak sedikit gitu kan ya. Padahal mungkin menurut Mas Riko, waktu dia desainnya, dia berharap itu meng-create masa depan itu mungkin basisnya, saya nggak tahu basisnya apa gitu. Tapi saya pengen ini dianalisa sama sama Mas Riko nanti seperti apa. Kenapa dia sudah bisa meng-create masa depannya sesuai dengan yang dia mau dan dia tidak mengalami jatuh. Padahal mungkin basisnya ego atau pikiran atau kekurangan atau apa. Menurut Mas Riko gimana? Intinya kalau kita bisa milih, ya berarti basisnya benar. Oh, berarti intinya gini, ketika kemudian kita bisa milih, berarti itu mungkin sudah termasuk dorongan dari lautan itu tadi, atau bagaimana? Intinya kalau kita mau belajar belajar manifestasi, kita aslinya perlu belajar di kitab Genesis atau Bible aslinya ya. Itu yang menurut saya itu, saya banyak baca kitab, Al-Quran, Bible, Genesis, Tantra, Yoga, terus Patanjali itu. Tapi menurut saya yang paling terkait dengan manifestasi itu ada di Bible dan Genesis. Oke. Nah, karena dari nama Yehova sendiri, itu kan tetragrammaton kan. Itu Yehova itu artinya Yud, He, Vav, He. Nah, Yud itu tangan, He itu mata, Vav itu lidah, He itu mata lagi. Artinya kita bisa milih ketika kita ada di kesadaran. Artinya ketika kita benar-benar ada di kesadaran, maka akan ada seperti paralel.
kemungkinan paralel dan kita tinggal milih. Tapi kalau kita masih di samskara yang nggak ada pilihan, kita harus mengikuti samskaranya. Artinya kita perlu nyemplung ke area di mana kesadaran itu ada. Jadi samskaranya harus dituntasin dulu. Nggak perlu dituntasin. Oh, nggak perlu dituntasin? Nggak perlu, karena ketika kita sudah nyemplung di kesadaran, kita tahu kalau samskara nggak ada. Oke. Trikinya itu. Nggak ada yang perlu dituntasin. Iya. Aslinya. Asal kita sudah nyemplung di kesadaran itu tadi. Nggak ada yang perlu dituntasin. Kalau kita terus ke terus berusaha mengkeliring sampai murni, yang nggak bisa. Nggak bisa. Terus terang aja nggak bisa. Iya. Nah, Mas Riko setelah menjalani beberapa kelas online maupun offline selama ini, menurut Mas Riko, apa yang paling membuat teman-teman itu kesulitan mempraktekkan ilmu letting in ini? Yang paling kesulitan itu hasilnya karena mereka berusaha. Karena mereka berusaha. Mereka berusaha menerima. Padahal penerimaan sudah terjadi. Trikinya itu. Mereka berusaha menerima, justru itu kemudian yang membuat kesulitan. Kesulitan. Karena ketika mereka berusaha menerima, artinya mereka tidak menerima. Iya kan? Tricky kan? Memang tricky memang. Iya juga ya. Tricky memang. Ketika kita berusaha, misal kita merasakan marah ya, marah. Sakit hati ya? Marah sakit hati kan, rasanya kan nggak enak. Wah, aku tak letting, biar marahnya lenyap. Akhirnya itu aku berusaha ya? Oh, iya kan? Tapi harusnya yang tidak berusaha gimana? Ketika marah, ya udah dibiarin aja. Nggak ada anggapan menerima bahkan. Dinikmatin ya? Dinikmatin kan? Dinikmatin. Iya, dinikmatin. Dinikmatin, kalau nggak mau lenyap ya nggak apa-apa, lenyap ya nggak apa-apa. Nah, itu penerimaan. Oh. Artinya ketika kemarahan itu muncul, berarti kan dia udah diizinkan untuk muncul kan? Iya kan? Kalau nggak diizinkan muncul oleh lautan, ya dia nggak muncul kan? Berarti marah boleh dong berarti? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya kan? Anak kecil kalau marah lucu apa? Iya benar paham. Oke. Jadi sebenarnya point of view-nya ketika kemudian teman-teman justru kemudian ingin berusaha letting in, itu justru malah jadi problem. Jadi problem. Iya. Jadi problem. Mengapa ada kecenderungan lebih mudah menerima ketidaknyamanan di luar diri dan kesalahan orang lain, tapi sulit menerima ketidaknyamanan di dalam diri dan kesalahan diri sendiri, Mas Riko? Ya, karena kita menganggap diri kita ada. Karena kita menganggap diri kita ada. Iya. Padahal ilusi. Padahal ilusi. Ilusi, semuanya ilusi. Semuanya ilusi. Kalau kita sudah ada, sudah pernah lah, paling enggak sudah pernah mengalami kesadaran, kita tahu kalau semuanya ilusi. Secara aktual, enggak cuma konsep yang dikatakan di mana itu, di Bhagavad Gita atau mungkin di Yoga Patanjali. Aslinya Yoga Patanjali itu bagus, tapi ketika dibawa ke Indonesia, yang dibawa itu cuma ajaran asana saja, dan tahapan selanjutnya enggak digagas. Asana itu kayak akrobatik, kan itu tok kan yang terkenal kan di Indonesia. Padahal ada tingkatan yang lebih jauh, tapi nggak pernah dibahas. Patanjali bagus, sangat-sangat bagus. Kalau diumpamakan dia adalah Aristotelnya spiritual. Oh. Patanjali itu. Jadi dia sangat-sangat logis. Kalau di Patanjali kan cakra dibagi 7. Diasumsikan sebagai sumbatan. Kalau di Buddha cakra ada 4 sumbatan. Tapi ketika dibawa ke sini jadi sumber energi. Padahal itu sumbatan. Ketika sumbatan kita jadi sumber energi dan jadi sumber mata pencaharian. Jadi sumber mata pencaharian. Padahal Patanjali sendiri bilang itu adalah maya atau mimpi. Oke. Banyak perspektif baru yang kita dapat pada kesempatan sore hari ini, teman-teman. Dan tidak sedikit teman-teman yang sudah melakukan letting in sampai nangis-nangis gak hilang-hilang ya, ini komentarnya ya kan. Ya Mbak Nurul, keren Mbak Nurul. Oke. Mas Riko, apakah ada korelasi antara letting in dan keberlimpahan? Atau bisakah kita mempraktekkan ilmu letting in sembari mendapatkan keberlimpahan? Ya, ada korelasinya. Kalau kita mau
mengalami pengalaman kita apa adanya. Artinya letting in itu adalah belajar terbuka. Kita belajar dulu, belajar meniru sifat dari lautan. Sifat dari lautan kan adalah penerimaan yang mendalam kan. Jadi kita mungkin perlu belajar meniru lautan sebelum kita terjun ke lautan yang asli. Tapi upaya meniru juga akhirnya kebanyakan akan gagal. Tapi ya gak apa-apa, meniru aja dulu, berusaha menerima dulu. Biasanya tahapannya pasti gitu. Ada etapenya ya, ada fase-fasenya. Ada fasenya. Ya, biasanya orang berusaha nerima dulu sampai akhirnya jancuk gak iso-iso gitu. Ya kan akhirnya dia pasrah, ternyata baru terjadi penerimaannya. Tapi tidak sedikit loh teman-teman yang nonton aja masih bingung, itu gak sedikit ya. Makanya sampai kemudian dibela-belain ikut kelas nanti. Dan teman-teman gak perlu khawatir. Sepanjang yang saya tahu ketika Mas Riko sudah bikin kelas, event itu adalah online maupun offline, itu didampingi luar biasa sampai sepuasnya teman-teman di grup itu saya nyimak setiap hari. Ada Mas Riko, ada Mas Joko, ada Mas Hari, jadi benar-benar teman-teman tanya apa aja. Ya kadang Mas Joko sampai, Mas kok semuanya dibalas kayak gitu, Mas Riko bilangnya, halah Mas cuman bales aja kok ya. Iya, tinggal jawab aja kok ya. Tinggal jawab aja kok ya. Jadi beliau sangat keren pokoknya ya. Humanis banget ini ya. Oke. Saya lanjutkan. Ketika kehidupan yang sudah dijalani sudah benar dan penuh kesadaran disertai berbuat kebaikan, tapi kenyataannya kadang tidak sesuai dengan yang diinginkan. Bagaimana cara menyikapinya, Mas? Nah, itu kan berarti dari pertanyaannya ada asumsi yang mengasumsikan bahwa jalurnya sudah benar. Nah, ada yang sadar terhadap asumsi tersebut, makanya bisa bilang kalau jalurnya benar. Iya enggak? Nah, kita harus hadir sebagai ruang di mana asumsi benar itu muncul. Akhirnya kita bisa hadir di mana ruang benar dan salah itu terlampaui. Nah, itu baru yang benar-benar benar. Artinya ketika ego kita masih merasa benar, ya berarti belum benar. Karena bisa diasumsikan kita berusaha sadar. Iya. Intinya ketika kita berusaha sadar, berarti kita nggak sadar. Ya kayak misal gini wis, Mas Hendra coba nggak sadar wis, semenit. Bisa nggak bisa. Nggak ada tombol off-nya. Iya. Saya teringat ya waktu kita ngobrol di awal tadi soal soal reinkarnasi ya. Meskipun kemudian di beberapa kitab suci termasuk di Al-Qur'an sendiri dikatakan bahwa reinkarnasi itu memang benar-benar ada gitu kan ya, ada ayatnya kan. Tetapi memang jawaban yang paling tepat tentang kehidupan setelah mati itu adalah tidak tahu deh, Mas. Ya memang tidak tahu. Itu yang paling otak tepat. Kita nggak tahu. Mungkin ya cuma asumsi. Kalau kita dari kecil nggak pernah mendengar tentang kata reinkarnasi, ya kita nggak tahu, ya kan? Nggak tahu, aslinya kita itu nggak tahu. Iya, makanya kenapa kemudian teman-teman harus kejar-kejar yang namanya past life gitu ya, PLR gitu. Karena aku pernah kan punya kenalan tuh, pinternya bukan main, cerdas banget kan ya. Sampai kemudian buka jasa kan untuk melihat past life itu, per orang bayar berapa gitu. Tapi ketika ketemu saya, dia bilang, udah aku sekarang sudah nggak buka kayak gitu lagi. Jadi ada keraguan-raguan yang sangat luar biasa di dalam raut wajahnya. Saya bisa nangkep ya, sebagai orang yang sering ketemu banyak orang itu, saya bisa nangkep, oh orang ini kayak merasa bersalah deh selama ini bikin fasilitas kayak gini gitu. Itu menambah sebuah keyakinan kepada diri saya pribadi gitu, bahwa ternyata jasa-jasa past life, PLR itu memang terlalu subjektif memang ya, untuk kemudian diklaim dianggap sebagai sebuah kebenaran gitu. Iya. Jadi memang terbentuk dari asumsi. Kalau kita mau ilmiahkan, sebetulnya yang lebih logis itu adalah itu konsepnya Buddha. Gimana itu? Memory bursting. Itu lebih logis. Karena ketika misal Mas Hendra meninggal memorinya kan meledak kan. Memori berupa perasaan, terus pikiran meledak, kemudian diserap oleh ibu hamil. Yang kebetulan rasanya sama dengan beberapa rasanya Mas Hendra. Misal Mas Hendra ada memori dikhianati sama istri misal. Terus ibu hamilnya itu kebetulan dikhianati waktu hamil sama suaminya. Otomatis memorinya Mas Hendra sama rasanya terserap. Iya kan? Nah, ketika itu terserap ke bayi,
terus dihipnosis dengan past life regression, otomatis ingatan itu akan muncul. Itu ingatannya Mas Hendra cuma secuplik. Dan akhirnya si bayi ketika sudah dewasa menganggap, oh dulu berarti aku Mas Hendra gitu. Padahal cuma kilasan emosi dan kilasan memori yang kebetulan masuk. Karena frekuensinya sama. Jadi kenapa Buddha bilang, orang mati itu gimana? Ya cuma seperti api lilin yang ditiup, ya hilang. Kan gitu kan? Kembali ke Sutranya. kekosongan tadi. Kembali ke kekosongan. Nggak ada. Tapi ketika ajaran Buddha ini kan nggak ada jiwa, nggak ada roh, nggak ada Tuhan. Itu kan menentang tradisi Hindu yang saat itu populer di India. Iya. Akhirnya ajaran Buddha itu tercerabut akarnya, dibawa oleh Bodhidharma ke Cina. Dari Cina terjadi perpaduan dengan Do atau Tao, kemudian jadi Zen dibawa ke Jepang. Nah, yang di India sendiri kemungkinan tercampur atau kulturisasi dengan Hindu. Akhirnya muncul konsep reinkarnasi, padahal hasilnya nggak ada. Itu maksudnya di Buddha tidak ada ajaran tentang Tuhan itu maksudnya bagaimana? Tuhan sebagai sosok atau seperti apa? Nggak ada, sebagai sosok nggak ada. Tuhan sebagai sosok nggak ada? Nggak ada. Sumber dari atau kecerdasan yang tak terbatas ini? Terus nggak ada, dianggap nggak ada semua, biar kalian mengalami secara pengalaman, secara aktual. Oke. Jadi inti ajaran dari Buddha kan anatta, nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa? Nggak ada apa-apa. Kalau ada apa-apa berarti masih mimpi. Dan itu benar. Ketika kita sudah mengalami kesadarannya memang nggak ada apa-apa. Kalau konsep Jawa kan sejatine sing ono kuwi dudu, sejatine sing ora ono ya kuwi sing ono kan gitu. Iya. Hampir sama kan? Hampir gitu? sama. Cuma ketika ajaran Jawa mengalami kulturisasi dengan Hindu, muncul reinkarnasi. Iya kan? Zaman dulu nggak ada. Di Kapitayan nggak ada. Iya. Dan di ajaran Buddha tidak ini juga ya, tidak kemudian apa tuh namanya sibuk untuk mengkampanyekan nilai-nilai agamanya biar pengikutnya banyak, nggak ada kayak gitu Nggak juga ada. ya, enggak ya? Oke. Baik, Mas Riko. Ini curhatan teman-teman gitu ya. Satu pertanyaan dulu, ketika kemudian Mas Riko dicurhati sama teman-teman yang mohon maaf ini ya, yang mungkin vibrasinya rendah atau apa begitu ya, frekuensinya rendah gitu, terus kemudian menumpahkan segala macam permasalahan, sampah-sampah pikirannya di dalam diri Mas Riko gitu. Mas Riko nggak merasakan efek-efek yang negatif apa begitu nggak ya? Enggak ya. Oh enggak ya? Berarti teori itu salah berarti. Intinya kalau kita sudah bisa menerima rasa yang tidak nyaman terkait diri kita sendiri, ya kita baru bisa menerima orang lain. Tapi kalau rasa yang tidak nyaman, misal kita merasa sedih, kita nggak mau sedih, akhirnya ketika orang lain sedih, ya kita nggak mau deket-deket. Jadi meskipun orang itu gitu banyak ngomongnya, pokoknya nggak teli lah itu itu Mas Riko juga biasa aja gitu. Biasa aja, tak guyoni biasanya. Misal ada orang cerita, misal, Mas, tanganku kok lemes ya? Wah, api mati itu, Pak. Intinya yang paling penting itu adalah mau mengalami pengalaman kita secara penuh. Kalau sedih ya udah dinikmati kesedihannya. Kalau marah ya dinikmati sensasi marahnya. Aslinya kan sensasi fisik kan yang kita tolak kan. Karena rasa kemarahan sensasinya nggak enak, otomatis kita tolak. Oke. Berarti pertama harus kita bisa menerima diri kita sendiri ya. Itu latihannya gitu ya. Latihannya gitu. Karena saya belum bisa kayak gitu Mas Riko. Pelan-pelan. Iya, kalau kita bisa menerima diri kita sendiri, otomatis kita kan mencintai pengalaman internal kan. Gak cocok ya tinggal. Nah, ketika kita mampu mencintai pengalaman internal kita atau diri fiksi kita, otomatis kita baru bisa mencintai orang lain, termasuk istri kita. Nah, ketika kondisi tidak bekerja, Mas, dikejar hutang, udah waktunya bayar biaya anak di pondok, cara letting in-nya bagaimana? Kan mesti perasaannya mesti berkecamuk kan ya, tertekan bagaimana begitu ya, dada menyempit gitu, pikiran kalut gitu, gimana Mas? Nah, dari pertanyaannya kan tanya caranya letting in gimana, berarti kan dia mau lari kan? Iya, dari masalah itu. Dari masalah itu. Ya intinya sadari yang mau lari siapa. Intinya itu.
inti dari meditasi sebelum kita benar-benar mengalami meditasi itu intinya adalah kita perlu menyadari pemikiran awal atau pemikiran primer. Pemikiran primer itu apa sih? Nah, pemikiran primer itu adalah pemikiran yang berusaha mengendalikan semua pemikiran atau yang berusaha mengendalikan semua pengalaman. Nah, itu yang perlu kita sadari. Kalau itu kita bisa sadari, kita mengalami meditasi yang sebenarnya. Tapi kalau kita pemikiran primer itu belum tersadari, kita akhirnya bermeditasi dari basis pemikiran primer itu. Jadi bukan kesadaran yang mengalami meditasi, tapi pemikiran yang berusaha meditasi. Akhirnya gagal. Oke. Teman-teman paham ya yang tanya ya? Mudah-mudahan paham. Mudah-mudahan paham. Saya masih ada beberapa pertanyaan, tapi nggak banyak. Nanti dilanjutin sama Mas Joko. Sebelum Mas Joko jadi narasumber, biar jadi host dulu gitu ya. Karena tidak sedikit loh yang minta tolong, Mas, biar ada yang nemenin Mas Riko, Mas Joko jadiin narasumber juga dong. Iya, gitu kan. 2 orang ya kan. Serius tuh, banyak permintaan dari teman-teman yang kayak gitu kan. Saat ini saya mengalami rasa cinta dan rindu yang muncul dari dalam diri Mas Riko. Diarahkan dan dibawa kemana rasa tersebut? Apa bisa digunakan ke arah finansial? Seperti itu pertanyaannya. Ya, nggak usah diarahkan aslinya. Nggak usah diarahkan. Nah, kita perlu mengalami siapa yang menyadari rasa cinta dan rindu. Kalau cintanya masih objek, ya berarti bukan cinta yang benar. Cinta itu adalah kondisi di subjek. This object. Jadi kita perlu stay sebagai subjek. Ruang rindu. Ruang rindu atau ruang cinta. Iya, ruang cinta. Ketika kita berada di ruang cinta, kita tahu bahwa cinta itu melimpah. Ya gak perlu diarahkan kemana-mana. Di mana-mana ada. Love is God. Lebih tepat ketimbang God is love. Waduh, keren. Nah, ini sekarang ada pertanyaan lagi Mas tentang kehidupan setelah mati. Yang mati dikuburkan tubuh. Yang sadar ini kemana arahnya? Tadi udah sempat kita bahas. Kalau kita masih memahami kesadaran sebatas konsep atau belum mengalami secara aktual, kita akan mengira bahwa kesadaran itu suatu pribadi yang berbentuk. Otomatis akan muncul konsep lain untuk menambahkan konsep ini. Iya kan? Maka muncul konsep kehidupan setelah kematian. Tapi kalau misal kita benar-benar mengalami, oh ternyata kesadaran ini gitu, selalu ada, sedang ada, dan telah ada. Dan dia mau kemana? Ya nggak kemana-mana. Sedang ada dan telah ada, selalu ada, sedang ada, dan telah ada. Makanya semua tokoh spiritual pasti bilang Tuhan itu Alfa dan Omega. Ya kan? Telah ada, sedang ada, dan sudah ada. Makanya Yesus pernah bilang, aku itu sudah lahir, bahkan sebelum Abraham lahir. Iya kan? Akunya, tapi Yesusnya ya lahirnya setelah jauh. Tahu. Nah, akunya ini aku yang mana? Itu. Jadi akunya, sebetulnya aku itu adalah nama Tuhan yang paling intim. Kenapa? Posisinya benar. Sinyalnya kenapa teman-teman? Aman kok. Oke. Nggak apa-apa ya, nge-lag berarti jatahnya lihat di YouTube aja ya, nggak apa-apa. Teman-teman yang di TikTok bisa kirim pertanyaan ya, sebelum nanti dilanjutin Mas Joko. Ini dia tanya soal karma, Mas. Soal hukum karma. Itu apakah benar misalnya kita sebagai seorang ayah, atau kemudian dulu ayah kita, ibu kita melakukan sesuatu yang nggak benar, terus kemudian kita ikut memanennya gitu. Kalau menurut Mas Riko gimana tentang karma seperti itu? Bisa jadi benar, bisa jadi tidak. 50-50. Aslinya bukan karmanya yang kita tiru, tapi adalah pola ketegangan di tubuh. Kita tiru. Jadi samskarannya otomatis kita tiru, tapi bukan kasusnya. Karena semua kan warisan kan. Anak kecil kan pasti meniru orang tuanya. Walaupun orang tuanya itu misal perasaannya, samskarannya miskin ya pasti. Meskipun anaknya belum nggak pingin miskin ya pasti miskin, karena secara tidak langsung meniru orang tuanya. Jadi karma itu bukan karena kalian dulu berbuat jahat terus sekarang mengalami hal jahat, enggak. Karma itu adalah proses di mana sebabnya adalah diri kita, efeknya juga diri kita sendiri. Artinya sebabnya adalah pengalaman internal,
dan akibatnya adalah pengalaman eksternal. Jadi Oke. ketika kita berusaha mengubah pengalaman eksternal, ya gagal. Karena pengalaman eksternal hanya akibat. Jadi kayak kita berusaha mengubah refleksi di cermin. Misal Mas Hendra bercermin, Mas Hendra ingin merubah gambaran di cermin. Ya gagal pasti. Cerminnya rusak malah. Oke. Nah, ini ada yang tanya, ketika di depan cermin itu kita disuruh ngomong apa, Mas Riko, gitu ya? Nggak ngomong apa-apa. Nggak ngomong apa-apa ya? Intinya jangan ditambahi. Biasanya orang nambah-nambahi. Intinya bercermin. Ya udah bercermin, biarkan apapun untuk muncul. Kalau misal muncul sedih ya dibiarin, muncul marah dibiarin. Intinya sensasinya dibiarkan apa adanya. Baik. Kuncinya itu. Nah, ketika kemudian seseorang sudah berlatih melakukan peripheral gitu ya, apakah masih tetap perlu mirroring, Mas Riko? Kemungkinan enggak. Kemungkinan enggak. Kalau peripheralnya benar. Kalau peripheralnya benar. Yes. Oke. Kalau peripheralnya benar. Ada batasan waktu nggak ketika mirroring? Berapa lama gitu misalnya untuk pemula gitu? Paling bagus 1 jam. 1 jam, Paling ngadeg, bagus. nggak usah pakai baju. Iya, duduk nggak apa-apa. Oh, duduk nggak Duduk nggak apa-apa ya. Dan itu mulai dari ujung kaki sampai rambut harus kelihatan? Nggak harus sih. Oh, nggak harus. Nggak ya. harus. Intinya telanjang aja udah. Kalau pemula biasanya mandang mata aja. Itu Oke. pasti keluar semua. Ini ada yang komen, aku pernah udah naik hotel mirroring tapi rasanya isin, piye gitu katanya. Ya kan sendirian padahal. Sendirian izin ke siapa ya kan? Nah itu berarti kan Kra, ada. kamu praktek sekarang, Kra. 1 jam, Kra. Ayo, Kra. 1 jam. Bagaimana cara ikut kelas online, Mas Riko? Nanti Japri aja di deskripsi YouTube Ngaji Roso itu ada nomor handphone saya. Nanti saya kasih formnya ya untuk ikut kelas online-nya Mas Riko. Kalau nggak bisa offline, silakan ikut online ya. Aku takut nggak jadi tanya lagi tentang mirroring. Iya, terus ngapain di depan kaca? Ngaca tok, iya ya Mas ya? Ngaca tok. Ngaca tok ya. Biarkan emosinya muncul. Intinya perlu kejujuran. Jujur terhadap apa sih yang sedang kita rasakan. Biasanya kan kita nggak jujur kan. Terutama pria. Pria itu memang dididik untuk tidak jujur terhadap perasaannya. Makanya menurut data WHO, orang yang paling sering statistik bunuh diri itu terbanyak di kaum pria, bukan wanita. Karena pria nggak boleh nangis, nggak boleh jujur terhadap perasaannya. Iya. Dia kayak sedih tapi dia tolak, akhirnya mati rasa dia. Tapi di dalam dia sangat bergejolak. Makanya bapak-bapak itu hasilnya sangat kasihan. Tapi apakah memang secara normatif ya, ketika kita sedang letting in di awal-awal itu apakah memang sesakit dan secapek? Banyak kan yang bilang kayak gitu, sesakit dan secapek ini sih Mas, memang untuk awal-awal itu memang begitu atau gimana sih? Awal-awal gitu, awal-awal memang. Jadi capeknya itu bukan karena samskaranya, tapi penolakan terhadap samskaranya. Jadi kita harus menyadari 2 hal, yaitu perasaannya beserta penolakan terhadap perasaan. Ya kan? Karena kita dibiasakan untuk menolak hal yang tidak nyaman. Iya. Jadi kalau kita berusaha menerima, artinya yang menolak ini nggak kita sadari. Itu berarti kita berusaha menerima. Tapi kalau kita dalam penerimaan, berarti kita menyadari dua-duanya. Perasaan beserta penolakan terhadap perasaan. Ketika dua-duanya disadari, maka terjadi penerimaan. Konsultasi lewat online, bisakah saya posisi di Taiwan? Bisa, Kak. Ya, tadi udah saya sampaikan bisa, dan teman-teman saya yang sering ikut kelas online atau offline Ngaji Roso, saya sarankan semua untuk ikut kelas online atau offline-nya Mas Riko. Dan kemarin yang online tuh luar biasa banget, di grup puas banget karena bener-bener didampingi luar biasa sama Mas Riko dan Mas Joko, ada Mas Hari juga. Jadi meskipun di Taiwan bisa, insya Allah nanti tanggal 15-16 kalau nggak salah itu di bulan puasa. Mulainya setelah sholat tarawih. Zoom-nya biasanya sampai jam berapa ya Mas Joko ya biasanya ya? Kemarin 3 jam ya kemarin. 3 jam. Oh 2 hari ya. Dan itu Zoom-nya 2 hari ya teman-teman ya. 2 hari karena 1 hari nggak cukup. Di terakhir ada terapi. Kenapa? Di sesi terakhir ada terapi. Sesi terakhir ada terapi. Dapat semua itu.
Dapat semua kemarin. Cara biar nggak sakit hati kalau orang ngomong kasar gimana Mas Riko? Nah, itu kan termasuk salah satu penolakan terhadap pengalaman. Kita nggak mau mengalami sensasi dari rasa sakit hati. Iya kan? Ya biarin aja. Kalau kita memang nggak ada pendaman rasa sakit hati, orang mau menghina kita apa aja nggak rasa sakit. Oke. Tapi kalau kita masih ada pendaman, kita kayak menolak, kayak nggak mau ketemu orang yang seakan-akan mau menghina kita. Sama kayak gini misalnya Mas Hendra sedang punya masalah dengan istrinya. Oke. Otomatis kan ada urgensi untuk menolak saling berpandangan kan. Nah itu sama, intinya penolakan disebabkan karena sedang ada yang terjadi tapi kita tidak sadar bahwa itu sedang terjadi. Akhirnya terpendam. Padahal orang yang berkata kasar itu pembawa pesan. Pembawa pesan. Itu loh masih ada samskara, rasa sakit hati. Baik hasilnya dia. Harusnya kita berterima kasih, ya kan? Itu loh masih masih ada samskara. Buktinya kamu masih ada sakit hati. Pesannya kan itu sebenarnya. Pesannya itu. Harusnya yang muncul setelah itu adalah makasih ya sudah ngingetin aku. Nah, itu kan ya. Keren ya kalau begitu ya, nggak ada orang dendam-dendaman. Nggak ada. Nggak sibuk saling membenci satu sama lain gitu. Makanya ini harus dikampanyekan ini, letting in ini ya. Supaya kehidupan kita penuh dengan cinta, bukan penuh kebencian gitu ya Om Joko ya. Nah, kalau pandangan Mas Riko sendiri tentang konsep surga neraka itu apa, Mas? Nah, surga neraka itu aslinya sudah ada sekarang. Di mana, Mas? Nah, kalau sampai menderita berarti sedang di neraka. Kalau sampai bahagia ada di lautan, ya berarti ada di surga. Di lautan kan? Bahagia ya. Cerita Adam itu aslinya tentang kita sendiri. Gimana itu, Mas? Itu kan Ayo. alegori. Kan? Menarik itu. Alegori itu ya? Alegori itu adalah simbolis. Oke. Artinya ketika Adam ini mulai menamai segala sesuatu dengan nama, kan diceritakan bahwa Adam menamai meja dengan meja, terus menamai apapun dinamai. Ketika misal burung dinamai dengan nama burung, maka pengalaman burung akan lenyap dari diri kita. Karena kita akhirnya mengalami labelnya atau mengalami namanya. Itu pertama. Artinya pengetahuan kita tentang burung akan menjadi penghalang kita untuk mengalami burung atau melihat burung secara apa adanya. Itu pertama yang membuat kita menderita. Jadi kita tersesat di label. Yang kedua adalah momen di mana si Hawa digoda oleh ular, ya kan? Digoda oleh ular untuk makan buah apel atau buah kuldi itu. Nah, ketika si Hawa makan buah kuldi, terus dia diturunkan ke mana itu? Ke bumi. Ke bumi kan? Nah, yang tidak kita sadari dari ceritanya adalah sejak awal si Adam dan si Hawa itu telanjang kan? Iya kan? Yeah. Setelah makan buah apel, dia baru malu akan ketelanjangannya. Oke. Artinya kalau kita mau, itu bisa dibedah dari sisi seks dan dari sisi emosi. Waktu kecil kalau kita belum ada program tentang kalau rasa benci itu buruk, terus rasa marah itu buruk, rasa malu itu buruk, ya kita terbuka aja, ya kan? Tapi ketika kita sudah dapat pengetahuan bahwa ada hal positif dan ada hal yang negatif, ada pengalaman internal positif dan ada pengalaman internal negatif, marah itu negatif dan harus dijauhi, akhirnya kita tidak terbuka lagi terhadap pengalaman total. Nah, itu bikin pendaman, akhirnya menderita, seakan-akan turun dari surga. Yang kedua adalah soal seks. Ketika dogma seksnya ditanamkan, keren. kita jadi lupa terhadap asal-usul kita. Mas Hendra kan pasti lahir dari seks. Iyalah. Nggak mungkin dari orang tuanya main Winning Eleven, kan nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Terus istri orang tuanya Mas Hendra ngegolin di Winning Eleven, terus Mas Hendra merocot, nggak mungkin lah. Pasti lewat adegan enak-enak. Iya. Dan ketika ada dogma tentang seks, akhirnya seks menjadi teracuni. Mas Hendra tahu nggak bedanya antara kerbau yang ganas dengan kerbau yang bisa diajak baca sawah? Apa tuh, Mas? Kalau kerbau yang diajak baca sawah itu sudah dikebiri. Makanya bisa diatur. Bisa diarahkan mau
ke arah mana. Nalurinya sudah dihilangkan gitu ya. Jadi dia sudah apa ya? Kayak kerbau dicucuk hidungnya itulah. Iya, betul. Manut. Bingung akhirnya. Bingung. Jadi kayak gampang ditipu orang, kayak gitu-gitulah. Gampang diatur. Massa itu kan aslinya adalah orang yang seks-seksnya teracuni. Akhirnya bisa diatur oleh 1 atau 2 orang. Iya kan? Politik itu aslinya gitu. Kalau semua orang nggak punya dogma seks, mereka bebas. Mereka berada di dalam dirinya sendiri, nggak bisa diatur sama orang lain. Iya Mas Riko. Nggak bisa diajak bajak sawah. Tapi kondisinya sekarang kan manusia banyak diajak bajak sawah. Ya sawah yang lain. Paham. Nah kalau misalnya mirroring, seperti Mbak Kinan ini tiba-tiba muncul wajah tua, gimana Mas Riko? Nah itu adalah apa ya? Bisa dikaitkan dengan ego state. Ego state? Iya. Jadi ketika kita kan punya banyak karakter kan. Misal sama bos kita tingkahnya A, sama istri tingkahnya B, terus sama Mas Hendra tingkahnya C, sama Om Joko tingkahnya D. Nah itu akan tersibak karakter-karakter tersebut. Akhirnya kita mengalami, pasti kalau cewek biasanya di akhir sesi akan mengalami mukanya polos. Itu kalau di konsen kita disuruh nyari wajah kita sebelum ibu bapakmu lahir. Itu akan kita alami lewat mirroring. Apalagi kalau mirroringnya gelap pakai lilin, itu cepat. Gelap pakai lilin. Serem ya? Serem. Sering mesti ada kejadian-kejadian yang... Om Joko pernah nyoba. Coba tanya. Kejadiannya apa Om? Oh, wajahnya berubah. Wajahnya berubah. Berubahnya cepat. Kalau mirroring normal kan berubahnya agak lama. Kalau itu cepat. Nah kalau misalnya gini nih, enggak. Kalau misalnya gini nih, dia sudah apa ya? Aku kan sering ya ada orang misalnya apa tuh namanya, kamu nanti diminumin ini ya, terus kemudian setelah itu kamu akan merasakan begini. Aku cuma nyetel temen gue ya, jangan percaya. Kalau pikiranmu sudah benar-benar kamu tanamkan nggak percaya, kamu akan mengalami apa-apa. Dan itu terjadi. Nah ketika mirroring pakai apa tuh namanya, pakai lilin. Terus kemudian dia juga sudah tidak percaya, nggak akan terjadi apa-apa, gimana Mas? Ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Oh. Tapi kemungkinan tetap akan terjadi. Kemungkinan itu tetap akan terjadi. Mereka yang praktek nggak percaya hasilnya. Oke. Bahkan sebelum kita bilang itu nanti wajahmu akan berubah, nggak. Kita sebelumnya nggak bilang. Tapi dia lapor wajahnya berubah. Nah itu wajahnya siapa itu yang beda sama kita itu? Itu aslinya ilusi optik. Ilusi optik. Wujud dari samskaranya. Topeng. Ketakutannya, topengnya. Bukan leluhur ya? Ya enggak. Tapi kalau orang anu kan itu leluhurmu ya enggak, aslinya enggak. Ilusi optik aslinya. Oke, coba ya. Dicoba. Tapi kalau telanjangnya setengah badan gimana Om Riko? Ya kayak tuyul lah. Enggak. Pas mirroring, terus tiba-tiba ngomong-ngomong sendiri, itu gimana Mas caranya biar bisa diem itu gimana Mas? Ya ngomong-ngomong sendiri aja. Berarti banyak sumbatan di area dada. Toh ya nggak ada orang lihat. Nggak ada orang aja, nggak apa-apa. Kalau biasanya stresnya udah over, memang akan ngomong-ngomong sendiri. Mending kan ngomong saat mirroring kan, daripada nanti masuk RSD kan. Iya sih bener. Oke. Pertanyaan, adakah yang sudah pernah melihat tubuhnya sendiri dengan sadar, teman-teman di TikTok ya? Adakah yang sudah pernah melihat tubuhnya sendiri dengan sadar? Adakah yang sudah pernah melihat dirinya sendiri dengan sadar? Ini misal gini ya, ada beberapa kasus temanku ya, dia karena pelaku meditasi begitu ya, terus tiba-tiba dia itu keluar, nggak tahu kesadarannya atau apa yang keluar, membelakangi tubuh fisiknya yang sedang melakukan meditasi. Dan itu dengan sadar, tapi tidak dalam waktu yang lama. Itu sedang mengalami fase apa dan apakah itu yang disebut dengan rasa sejati atau ruang kosong atau ketidakterbatasan itu sendiri? Enggak, itu masih fenomena. Itu fenomena. Itu sama dengan lucid dream. Jadi lucid dream sama astral projection itu hasilnya sama. Sama-sama fenomena, mimpi. Artinya cuma proyeksi dari pikiran kita. Dan kita tidak harus mengejar pengalaman tersebut. Jadi kita perlu mengalami ruang di mana semua pengalaman itu tersedia atau muncul dan kemudian tenggelam. Jadi kita perlu standby di ruangnya,
bukan di kontennya. Jadi kita perlu mengetahui konteksnya dan jangan hanya sebatas kontennya. Ada yang cerita ketika mirroring mukanya jadi datar, Mas Riko. Ada yang kayak gitu ya? Datar gimana? Jadi kayak rata gitu, Mas. Di akhir pasti rata, biasanya rata. Oh. Di akhir. Jadi itu rata itu adalah simbolis dari Zen. Di Zen itu kan ada koan yang disuruh carilah wajahmu sebelum wajah originalmu sebelum bapak ibumu lahir. Enggak ada wajahnya. Wong badanmu belum lahir kan gitu. Pakai lilinnya berarti ditaruh di depan cermin gitu ya, Mas Riko ya? Cermin. Oke. Itu bisa. Tapi banyak yang lari gitu. Banyak yang lari. Oke. Bung Joko juga nggak sampai 1 jam. Oh, nggak sampai 1 menit. jam ya. Banyak yang lari. Dan setelah melakukan itu, Ya udah sekali aja. enggak, maksudnya yang dirasain dampak positifnya apa aja, Mas? Plong. Plong. Di titik itu kemungkinan besar 90% dia akan mengalami lautan. 90%. Oke. Di titik itu ya. Di titik itu. Oke. Menurut Mas Riko, apakah database semesta itu bisa diakses, Mas? Database simpanan. Semesta, kecerdasan semesta. Kan memang terbukti ya, ada orang-orang itu yang kecerdasannya melampaui orang lain gitu. Katanya ya ngakses dari perpustakaan semesta dan lain sebagainya. Memang bisa begitu. Aslinya ya cukup terjun di lautan. Oh, oke. Nggak perlu diakses. Kalau ombak berusaha mengakses lautan ya akhirnya pengetahuan yang tersampaikan terbatas. Dibatasi oleh wadah kita. Tapi kalau kita ada di lautan ya kita adalah wujud dari kecerdasan itu sendiri. Pelajaran-pelajaran yang disampaikan Mas Riko, baik di kelas online, offline, atau di YouTube, itu kan sebenarnya membebaskan kita dari status quo, dalam tanda kutip, dogma dan doktrin gitu. Kan pasti bagi pejuang dogma dan doktrin nggak terima begitu. Sering nggak sih mendapatkan semacam kayak, alah itu sesat, segala macam, dan bagaimana responnya Mas Riko ketika kemudian mendengar hal-hal seperti itu? Sampai detik ini nggak pernah sih. Oh, nggak pernah ya? Oh, aman berarti. Aman. Dulu pernah. Dulu tuh malah keluargaku sendiri. Oh, gitu. Tapi udah lama udah. Keluarga besar. Oh. Keluarga besar. Di situ aku disidang lah. Disidang. Aku diem tok, aku ngamati rasa apa yang muncul. Rasa apa ya? Ini kejadian pasti ada pemicunya. Rasa apa yang muncul? Ya tak amati ya selama wongi nyemocot kan orang banyak nyemocot ya tak amati. Setelah pulang, plong. Terus sejak detik itu sampai sekarang nggak pernah. Entah aku ngapain pun, ya nggak ada. Oh gitu ya. Ini ilmu tingkat dewa ini. Oke.